Halo teman-teman sobat mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel pembelajaran kami mengenai para subjek yang berperan dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dalam mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Mari kita langsung saja masuk pada materi yang akan sobat simak, lalu catat apa yang akan kami sampaikan dengan baik. Subjek-subjek yang berperan dalam proses kepailitan antara lain yang pertama adalah kurator, yang kedua adalah hakim pengawas, dan kreditor. Lalu, apa saja tugas yang dilakukan oleh para subjek tersebut? Ini dia penjelasannya. Baik, nama saya Nadia Safitra Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurator. Dalam prosedur kepailitan, kurator memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kepentingan para kreditur dan memastikan proses kepailitan berjalan dengan adil. Beberapa peran utama kurator dalam prosedur kepailitan meliputi: yang pertama, penilaian aset. Kurator bertanggung jawab untuk menilai dan mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh debitur yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. Yang kedua, penyusunan daftar kreditur. Membuat daftar kreditur dan menentukan klaim-klaim kreditur berdasarkan hak-hak mereka dalam proses kepailitan. Yang ketiga, pemantauan aktivitas debitur. Memantau kegiatan dan operasional debitur selama proses kepailitan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang merugikan kepentingan kreditur. Yang keempat, penjualan aset. Menangani proses penjualan aset debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Kurator bertugas untuk mendapatkan nilai terbaik dari penjualan aset tersebut. Yang kelima, pemantauan pengajuan tuntutan hukum. Memantau dan menilai apakah terdapat dasar hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian keuangan debitur. Yang keenam, pertanggungjawaban pemilik perusahaan. Meliputi apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi dalam konteks kepailitan. Yang ketujuh, penyusunan rencana pembayaran utang. Bersama dengan para kreditur, kurator dapat berpartisipasi dengan penyusunan rencana pembayaran utang yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedelapan, pengajuan rapat kreditur. Memanggil dan mengatur rapat kreditur untuk membahas dan menyetujui langkah-langkah selanjutnya dalam proses kepailitan. Yang kesembilan, laporan kepailitan. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada pengadilan kepailitan serta pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perkembangan dan hasil dari proses kepailitan. Peran kreditur sangat penting dalam menjalankan prosedur kepailitan dengan transparan dan adil, sehingga kepentingan para kreditur dapat dilindungi dengan baik. Peran kurator diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 16 ayat 1 berbunyi, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurus dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Baik, perkenalkan nama saya Nadira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hakim pengawas. Dalam prosedur kepailitan, hakim pengawas memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para hakim pengawas melibatkan beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain: yang pertama, menetapkan pengadilan kepailitan. Hakim pengawas berperan dalam menetapkan pengadilan kepailitan yang akan menangani kasus kepailitan tertentu. Dan yang kedua, memutuskan penetapan kepailitan. Hakim pengawas memutuskan apakah sebuah perusahaan atau individu dinyatakan pailit berdasarkan permohonan yang diajukan oleh kreditur atau pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, mengeluarkan putusan dan perintah. Hakim pengawas dapat mengeluarkan putusan dan perintah yang berkaitan dengan proses kepailitan, termaksud pemerintah menunjukkan kurator, pembekuan aset, atau penundaan pelaksanaan putusan-putusan pailit. Keempat, pemantauan pelaksanaan proses kepailitan. Hakim pengawas memantau pelaksanaan proses kepailitan oleh kurator, termasuk pengelolaan aset debitur, penyelesaian utang, dan pemberian keputusan-keputusan penting. Kelima, menangani sengketa dan banding.
Hakim pengawas menangani sengketa yang muncul selama proses kepailitan dan memutuskan atas banding yang diajukan terhadap keputusan-keputusan pengadilan kepailitan. Dan yang keenam, memberikan izin-izin khusus. Hakim pengawas memberikan izin khusus terkait tindakan tertentu dalam proses kepailitan seperti penjualan aset atau pembayaran klaim kreditur tertentu. Ketujuh, mengawasi rapat kreditur. Hakim pengawas dapat mengawasi dan memimpin rapat kreditur untuk membahas berbagai aspek dan yang berkaitan dengan proses kepailitan. Dan yang terakhir, menetapkan dan menyetujui rencana perdamaian. Jika terdapat rencana perdamaian, hakim pengawas menetapkan dan menyetujui rencana tersebut yang dapat mencakup ketentuan pembayaran utang atau restrukturisasi perusahaan. Peran hakim pengawas bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam proses kepailitan. Hakim pengawas atau rechter, komisaris dalam bahasa Belanda, seperti yang diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 65 berbunyi, hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bayi Asri Bianti, NIM D1A022360. Di sini saya akan menjelaskan peran kreditur. Peran kreditur dalam prosedur kepailitan sangat penting karena mereka memiliki klaim terhadap aset debitur yang diakui oleh pengadilan kepailitan. Beberapa peran utama kreditur dalam prosedur kepailitan termasuk: yang pertama, ada pengajuan permohonan kepailitan, yaitu kreditur memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur yang gagal membayar utang-utangnya. Yang kedua, partisipasi dalam rapat kreditur, yaitu kreditur berhak untuk berpartisipasi dalam rapat kreditur yang diadakan selama proses kepailitan. Rapat ini bertujuan untuk membahas rencana-rencana, memberikan persetujuan terhadap keputusan-keputusan tertentu, dan mendiskusikan aspek-aspek kepentingan dalam proses kepailitan. Yang ketiga, ada menyampaikan klaim, yaitu kreditur diwajibkan untuk menyampaikan klaim mereka terhadap aset debitur kepada kurator. Klaim ini mencakup jumlah utang yang dimiliki oleh kreditur dan hak-hak terhadap aset debitur. Yang keempat, ada penyusunan daftar kreditur, yaitu kreditur membantu menyusun daftar kreditur yang akan diajukan kepada pengadilan kepailitan. Daftar ini mencantumkan semua kreditur dan klaim-klaim mereka. Yang kelima, ada memantau proses kepailitan, di mana di sini dimaksudkan kreditur memantau proses kepailitan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi dan untuk mengetahui perkembangan terkini dalam menyelesaikan utang. Yang keenam, menyusun rencana perdamaian, yaitu kreditur, terutama kreditur utama, dapat terlibat dalam penyusunan rencana perdamaian yang bertujuan untuk mengatur rencana pembayaran utang dan restrukturasi keuangan perusahaan. Yang ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana pembayaran. Di sini yang dimaksud adalah kreditur berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembayaran atau rencana restrukturasi yang diajukan oleh kurator atau pihak yang berkepentingan lainnya. Yang terakhir, ada mengajukan banding. Di sini yang dimaksud adalah jika kreditur tidak setuju dengan keputusan pengadilan kepailitan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding guna mendapatkan keadilan. Penjelasan mengenai kreditor diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.